Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Ya, video kali ini saya akan berbagi tutorial cara ground dan program akar tanpa alas ya. Untuk menyambung video yang kemarin ya, karena kemarin juga masih dari permintaan dari sahabat kita untuk membuat review dan tutorial cara ground bonsai ya, bahan bonsai dan juga program akar. Nah, untuk video kali ini yaitu kita akan belajar untuk cara groundnya ya, ground dan langsung program akar tanpa alas. Oke, langsung saja ikuti terus videonya. Ya sahabat, untuk pertama kita siapkan bahan ya atau bibit. Nah, ini bibit waru merah ya, kita akan mengambil contoh di waru merah ya. Namun ini sebagai contoh, tapi teori ini bisa untuk semua jenis pohon ya sahabat. Kalau teori yang saya bagikan ini bisa untuk ke semua jenis pohon ya, tentunya pohon-pohon yang didukung dengan pertumbuhan akar yang bagus ya. Nah, pertama yang perlu kita siapkan adalah membuat gundukan. Nah, ini seperti ini ya. Kita siapkan gundukan. Ini langsung di lahan. Nah, ini kemarin sudah saya gali juga karena ini tanahnya terlalu banyak air, sangat mengandung air, jadi saya gali supaya airnya tidak terlalu berlebihan. Nah, pokoknya poin yang pertama kita siapkan gundukan seperti ini ya, seperti gunung. Ini fungsinya untuk kita membuat karakter akar yang kita inginkan, yaitu langsung mengikuti gundukan ini ke samping ya. Jelas ya sahabat, pokoknya simpel, kita bikin gundukan lalu kita siapkan bibitnya. Oke sahabat, selanjutnya kita persiapkan bibit. Nah, ini bibitnya, bibit waru merah. Ini bibit waru merah, kita buka ya. Untuk membukanya kita sobek aja polybagnya supaya akar juga nggak rusak ya. Kita bongkar ya, kita bongkar tanahnya dulu. Ini bibit saya hasil cangkok ya, dari cangkok dari batang yang sudah lumayan besar. Oke sahabat, biar saya cuci dulu nanti biar lebih jelas untuk kita memilih akarnya ya, biar sahabat lebih jelas untuk melihatnya. Ini setelah saya cuci akarnya ya, jadi kita lebih mudah untuk memilih ya. Yang masuk kita pilih yaitu kita pilih yang posisi akar sejajar, kita buang yang kurang pas ya, seperti misalnya ada yang di atas atau ada yang di bawah. Nah, kita buang. Juga kita periksa bagian bawah. Kalau kita mau ground tanpa alas, kita periksa bagian bawah untuk memastikan bagian bawah tidak ada akar yang tumbuh dari area-area sini ya. Nanti kita buang yang ada di area sini. Oke sahabat, biar saya sortir dulu, nanti bisa kita lihat yang sudah dipilih yang seperti apa. Nah, ini kondisinya seperti ini ya, masih utuh akarnya. Jelas sahabat, di bawah juga masih ada beberapa yang perlu kita buang ya, yang area-area ini kan masih numpuk banyak akar yang di dalam dan yang di samping. Kita pilih yang sejajar. Oke sahabat, kita pilih dulu. Oke sahabat, nah ini sudah saya sortir tadi, ada beberapa yang saya buang. Namun saya juga belum bisa untuk membuang terlalu banyak ya. Ini yang terpenting sudah kita kurangi dan pilih yang sejajar. Yang paling terpenting adalah untuk bagian bawah. Untuk bagian bawah usahakan itu bersih, tidak ada akar-akar yang di area dalam sini ya, numpuk ya di area sini.
Ini kan sudah di samping semua, jelas ya sahabat, bisa kita lihat. Nah ini sudah di samping semua. Tuh. Pokoknya untuk akar ini kan juga masih banyak. Nah nanti kita pilih sambil kita rawat saja ke depannya ya. Untuk awal tanam nggak usah dibuang terlalu banyak, bisa kita kondisikan banyak seperti ini dulu full, nggak apa-apa. Karena nanti penyortiran itu ketika pohon ini sudah subur dan akar mulai membesar, itu baru kita sortir dan buang yang akarnya kurang bagus, dan kita pilih yang paling dominan yang akan kita besarkan. Jelas ya sahabat. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita tanam ya. Tadi sudah kita siapkan gundukan seperti ini, dan juga siapkan penopang ya, bisa dari bambu atau kayu bisa, karena fungsinya supaya pohon ini tidak mudah gerak-gerak ya. Nanti adapun akar yang sudah diprogram malah tergeser-geser lagi, itu sangat mengganggu pertumbuhan akar ya. Jelas sahabat. Selanjutnya kita tanam, siapkan gundukan. Nah untuk gundukan, besar kecilnya gundukan itu sesuai bibit, juga sesuai yang nanti proporsi akan kita butuhkan ya. Untuk menanam itu usahakan akar ke samping semua ya. Oke, biar lebih jelas nanti sambil kita perjelaskan di ketika ini sudah saya pasang. Nah ya, pokoknya usahakan ini dibuka seperti ini, kita taruh. Nah ya, jelas ya sahabat. Nah setelah seperti ini baru kita kasih penopang, supaya kita itu lebih mudah untuk memprogram akarnya ya. Kita nggak usah pegangi pohonnya, kalau sudah dikasih penopang seperti ini pasti kita akan mudah nanti untuk program akarnya. Nah, selanjutnya kita ikat. Oke sahabat, ini setelah saya kasih penopang ya buat, nah ini kan sangat berfungsi. Jadi kita untuk menata akar itu kita kan tinggal bisa kita gunakan dua tangan ya, nggak perlu satu megangin yang satu program. Nah itu kan kita lebih mudah, baru langsung kita tata akarnya. Oke sahabat, biar saya tata dulu, nanti sahabat tinggal melihat akar-akar yang sudah saya tata dan saya perjelaskan. Ikuti terus ya sahabat videonya, supaya sahabat-sahabat tidak gagal paham, untuk dicermati ya. Selanjutnya biar saya tata, nanti kita lihat setelah saya tata. Ya sahabat, kita lanjut lagi. Nah ini kondisi setelah saya tata ya, bisa terlihat jelas ya sahabat, akarnya masih full banyak. Nah nanti pokoknya untuk penyortiran itu ketika pohon ini sudah mulai hidup dan adapun akar-akar itu sudah mulai membesar ya, jadi sudah kelihatan mana yang perlu dibuang dan mana yang kita pertahankan. Yang penting poinnya kita tata sejajar seperti ini ya, kita buat lurus-lurus ke samping saja dulu, memutar ya, ini mutar. Jelas ya sahabat. Nah, ini akarnya mutar. Nah, pokoknya kita sisakan banyak dulu nggak apa-apa, yang penting kita pilih yang posisinya sejajar. Nah baru nanti kita buangi akar-akar yang sudah tidak dominan ya, atau kurang pas ketika tanaman ini sudah mulai subur dan akar-akar sudah mulai membesar. Jelas ya sahabat. Setelah seperti ini baru ditimbun. Nah saya jelaskan lagi kenapa saya bikin gundukan dan nanti ditimbun lagi. Sebenarnya begini, ketika kita mau cek akarnya itu juga akan sangat mudah, karena kita tinggal buka. Nah yang penting itu dikondisikan dari gundukan, tinggi gundukan itu agak lebih tinggi dibanding area di sekitarnya ya. Gundukan dibuat lebih tinggi sedikit ya. Memang sih kalau dibikin gundukan kadang ya mudah terkena air hujan, itu tergigis. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa, karena kan kita bisa tutup lagi, ataupun kita kasih pelindung juga bisa, dengan kasih rumput itu juga bisa. Jelas ya sahabat. Nah ini kondisinya seperti ini.
Dan untuk kedepannya itu tinggal kita lakukan perawatan rutin lah, dengan pupuk, kita kasih pupuk, kita lihat perkembangannya. Biasanya kalau waru kan banyak hama-hama yang suka makan daun, itu kita semprot. Jelas ya sahabat, inilah kondisinya. Pokoknya kita, apalagi buat para pemula ya, dengan cara ini itu sebenarnya kita hemat juga mudah. Nah ini kan di bedengan ya, biar saya berjauh dikit. Nah ini kondisi ada di bedengan. Nah seperti itu ya. Ini saya bikin paritan seperti ini karena ini sangat mengandung air, jadi tanah terlalu lembab, jadi untuk mengurangi kandungan air. Nah posisinya seperti ini. Nah itu gundukannya lebih tinggi. Wah ini kalau buat para pemula ini sebenarnya itu sangat mudah. Insya Allah satu kali melihat video ini dicoba pasti langsung bisa ya. Intinya kita jangan intinya kita mengikuti arus, namun jangan sampai terbawa arus. Pokoknya kita pelajari mana yang paling mudah buat kita ya, mana yang terbaik buat kita lakukan. Nah itulah, soalnya begini, kalau kita tanam dari awal sudah tidak diprogram, akar asal tanam, yang penting pohon hidup dan subur, sebenarnya itu waktu sangat disayangkan. Karena kita menunggu sesuatu yang belum diprogram itu kan juga sayang kan. Nanti ketika pohon sudah besar baru kita pikirin program akar bagaimana. Nah itu kan alangkah baiknya kan kita tanam langsung kita program ya, karena simple lah, program itu sangat mudah. Kalau kita mau mencoba pasti sangat mudah ya, khususnya buat para pemula-pemula. Jangan sampai ya kita salah ambil tindakan lah, yang penting kita tanam subur. Nah ya nggak seperti itu, kesuburan juga paling penting, namun kita program dan kita rawat supaya tanaman itu subur seperti apa dan bagaimana caranya. Nah itulah poin yang paling penting. Jadi seiring kita membesarkan pohon, akar-akar sudah diprogram, nah kan hati kita atau rasa kita itu lebih semangat untuk merawatnya ya. Waktu juga tidak terbuang sia-sia karena kita akar sudah diprogram. Nah kita membesarkan, akar sudah diprogram, selanjutnya tinggal kita pikirkan gerak dasar ya. Kita belajar harus bertahap, kita cari tahu cara menanam yang baik, program yang baik seperti apa. Baru selanjutnya kita belajar ke gerak dasar ya. Ada tahapannya, itu sebenarnya sangat mudah. Kalau kita sudah bisa program akar, nanti kita juga bisa untuk mengkonsep atau menentukan gerak dasar. Nanti kita akan ilmu gerak dasar itu akan mengikut dengan sendirinya. Yang penting kita mulai dari cara menanam ya sahabat. Jadi itu sebenarnya ada urutannya, cara kita belajar itu ada urutannya. Namun ya nggak apa-apa, kita melihat-lihat, mencari inspirasi yang bonsai-bonsai sudah jadi, tidak apa-apa. Tapi poin-poin yang kita pelajari ya kita harus mengikuti alurnya ya. Ada alurnya, ada tahapannya. Jelas ya sahabat. Inilah hasilnya, baru selanjutnya kita timbun ya sahabat. Ini sudah saya timbun. Nah untuk timbunan agak sedikit tebal, gak apa-apa ya, untuk tanam awal sedikit tebal karena fungsinya supaya nanti ketika tergigis air hujan tanah tidak cepat habis. Nah juga gundukan itu timbun tebal ya kan, jadi agak rata ya sama bedengan yang ada, namun sebenarnya ini masih lebih tinggi posisinya. Nah posisinya bikin gundukan lebih tinggi ya tadi yang saya bilang di awal, itu supaya kita nanti ketika pemantauan akar itu kita mudah, tinggal kita korek aja ya, kita korek. Nah itu baru kita bisa lihat akarnya. Pokoknya untuk penanaman awal akar timbun semua. Setelah akar mulai besar, pohon sudah hidup subur, baru kita bertahap kita buka ya, kita perlihatkan akarnya. Karena itu juga ada manfaatnya, kalau akar dibuka itu pembesaran akan lebih cepat. Kalau ditimbun terus ya bisa lebih cepat, namun kalau ada akar-akar yang tidak
pas atau kurang dominan, itu kita tidak tahu jadinya. Oke sahabat, poinnya setelah tanaman ini hidup dan akar sudah mulai membesar, kita buka sedikit akarnya, sedikit demi sedikit ya sahabat. Oke, inilah hasilnya. Oke sahabat, itulah tadi tutorialnya ya. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Namun kalau misal ada bagian-bagian yang kurang jelas, silahkan sahabat ditanyakan lewat kolom komentar ya sahabat. Insya Allah akan saya jawab. Oke, inilah tutorialnya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ya, khususnya apalagi khusus para pemula yang misal masih kurang paham. Nah inilah tutorialnya. Nah namun tutorial ini hanya buat sebuah motivasi, bukan sahabat harus mengikuti dengan cara yang saya berikan. Nah yang seperti saya sampaikan, kita mengikuti arus namun jangan terbawa arus. Pokoknya poin mana yang menurut sahabat paling mudah dan paling bagus, nah itulah yang sahabat pakai ya sahabat. Ini saya hanya sekedar mengasih tutorial dan contohnya. Dan adapun hasilnya, reviewnya ada di video sebelumnya. Silahkan sahabat yang belum melihatnya silahkan cek aja. Oke sahabat, inilah hasilnya. Oke, untuk selanjutnya kita mau bahas apa lagi, silahkan sahabat request ya. Namun kita bahas untuk belajar dasar dulu ya, jangan dulu kita langsung merambah ke yang bonsai-bonsai tahap atas, karena biar kita itu lebih mudah untuk mempelajarinya dan mudah untuk memahaminya. Kita belajar bertahap, kita mulai dari program-program, cara tanam dan lain sebagainya, baru selanjutnya kita belajar gerak dasar dan atas dan selanjutnya dan seterusnya. Oke sahabat, inilah videonya, semoga bermanfaat. Silahkan sahabat-sahabat semua pelajari dan sampai jumpa lagi di next video.